Alhamdulillah tuh sudah lama ya kita nggak hujan, begitu kita hujan turun. Coba bayangin. Oh iya. Kebun dalam kan. Saya Juga. bangga ya kecamatan saya berasal Iya. domisili gitu kan ya, berhasil menjadi juara umum MTQ. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Mandiri. Pagi-pagi nih Mega udah jalan-jalan, loh nggak di studio tapi udah ada di Kecamatan Purwakarta. Nah, mau ngapain sih? Udah bisa ditebak dong ya. Euforia yang kemarin nih. Kecamatan Purwakarta berhasil menjadi juara umum MTQ ke-20 tingkat Kota Cilegon. Nah, sekarang Mega nih udah ditemenin sama Sekmat Kecamatan Purwakarta yang juga didampingi oleh Kasih PM Kesos Kecamatan Purwakarta dan juga pengurus LPTQ Kecamatan Purwakarta. Yuk langsung aja ya kita mulai nih bincang-bincang pagi hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Mandiri Mbak Mega sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tadinya saya mau nanya Bapak sehat ya? Gitu keduluan. Iya. Ya. Santai aja kan ini Iya, ya. santai aja dong. Iya. Kita santai-santai pagi-pagi ini berbincang untuk mengabarkan kabar baik kepada Mitra Mandiri dong tentunya. Gimana nih Pak, euforia kemenangan kemarin, kesan-kesannya seperti apa nih? Ya, pertama Mitra Mandiri warga Cilegon yang saya cintai, saya banggakan, Mbak Mega. Puji syukur alhamdulillah ya, berkat rahmat Allah kita atau kami diberikan kesempatan untuk meraih juara umum pada MTQ 20 tahun 2021 tingkat Kota Cilegon. Tentu ini Mbak Mega warga Kota Cilegon bahwa kemenangan ini, prestasi ini bukan prestasi personal individu Pak Sekmat, Pak Camat gitu ya, tidak, tapi kemenangan kolektif seluruh masyarakat ya, baik itu di dalamnya ada PLT Camat, ada Sekmat selaku ketua LPTQ, ada pengurus LPTQ, ada PM Kesos selaku PPTK, para pegawai Kasih, Kasubag, Lurah, Seklur, Kasih di kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat, MUI, Majelis Ulama, ya, terus para kiai, para official, dan tak lupa tentu masyarakat serta peserta kita di MTQ kemarin Mitra Mandiri. Ada sekitar 56 peserta yang diterjunkan untuk memperkuat 9 cabang. Ya, 9 cabang itulah kemudian berdasarkan penilaian yang independen, yang fair oleh Dewan Hakim yang profesional, maka diputuskan Purwakarta memperoleh juara 1 sebanyak 12 mata cabang atau golongan, juara 2-nya ada 11 mata cabang atau golongan, dan juara 3-nya ada 3, sehingga perolehan seluruhnya itu skornya 96. Dari 8 kecamatan Purwakarta tertinggi, sehingga dinobatkan menjadi pemenang juara umum. Ini sudah kami raih 2019 Bu Kasih ya. Kemudian 2020 karena waktu itu pandemi lagi hebat-hebatnya, persiapan kami tidak maksimal. 2021 kita ambil lagi. 2022 enggak boleh beralih ke kecamatan Harus lain. tetap ya. Harus. Jadi emang kemenangan ini adalah kerjasama semua pihak ya Pak ya, dari semua orang yang berkontribusi gitu kan. Iya, betul. Dan sebelumnya 2019 sudah pernah menjadi juara, 2021 kembali nih ya. Kembali. Nah, untuk 2022 ini kayak apa aja nih gitu persiapannya? Ya, untuk gelaran 2022 nanti kita evaluasi ya beberapa mata cabang golongan yang tahun ini kosong ya. Ada 6. Tafsir bahasa Arab putra putri 2 itu kosong. Tafsir bahasa Inggris putra juga kosong. Kemudian Canet putri kosong. Hifdzil hadis 100 sanad putri kosong, 500 tanpa sanad kosong, putri juga. Nah, yang kosong ini mudah-mudahan dalam momentum talkshow pagi ini, bincang-bincang kita pagi ini, ada yang mendengar tuh warga Cilegon ya.
bila perlu Mbak Mega juga bisa nanti ikut kan di Ngipil Hati 100 Sanat Putri gitu kan. Ini kita coba lengkapi di tahun ke depan 2022 sehingga semakin lengkaplah komposisi para peserta dari kecamatan yang pada akhirnya memperkuat kafilah Kota Cilegon di ajang MTQ Provinsi Banten. Nah, ngomong-ngomong ya tentang ajang Provinsi Banten nih, Ya. kan dari para peserta yang udah menang di Kecamatan Purwakarta, ini pembinaan selanjutnya seperti apa? Ya, pembinaan selanjutnya kalau sudah berbicaranya di tingkat provinsi menjadi kewenangan sepenuhnya oleh LPTQ Kota Cilegon. Kita hanya membantu memfasilitasi peserta, menginformasikan kapan, waktunya, tempatnya di mana, dan saya berharap mudah-mudahan sumber daya manusia asli, bukan asli, asal Kota Cilegon yang tidak cabutan ya, sudah beberapa tahun terakhir ini kita nggak menggunakan potensi luar Kota Cilegon. Kenapa? Supaya APBD Cilegon dinikmati oleh orang Cilegon. Nah itu dia ya, jadi peserta juga asli ini mitra mandiri dari Kota Cilegon. Iya, ber-KTP Cilegon. Syaratnya selain KTP apa lagi nih Pak? Ya ada syarat lain seperti KK, kemudian akte lahir dan ijazah. Jadi ijazah yang resmi. Udah dipastikan gitu kan ya. Betul. Dan kalaupun kalau kemarin kan ada STQ juga ya sebelum akhirnya ke MTQ gitu. Itu dari warga kelurahan yang benar-benar dia berasal gitu kan. Betul, betul. Jadi betul sekali Mbak Mega, mitra mandiri warga Cilegon, bahwa pelaksanaan MTQ di tingkat kota asal kafilah Kecamatan Purwakarta itu tahapannya kita tempuh dari mulai awal ada orientasi dan pelantikan Dewan Hakim. Ya di sana para Dewan Hakim diberikan satu materi oleh LPTQ Ketua Harian Pak Haji Abdullah Sarif tentang format penilaian, tentang mekanisme dan lain sebagainya. Kemudian dari situ pelaksanaan dari 25 Dewan Hakim yang sudah diorientasi dan dikukuhkan itu kita terjunkan di 6 kelurahan. Dari mulai tanggal 16 Agustus berawal dari Pabean, kemudian tanggal 18 Agustus Tegal Bunder, 19 Agustus Kelurahan Purwakarta, 21 Kota Bumi, 22 Kebon Dalem, dan terakhir 24 Agustus Ramanuju. Dari situ kita evaluasi, kita lihat lagi berkas-berkasnya, baru melaju di tingkat kecamatan, dilaksanakan pada tanggal 7 September 2021 yang pelaksanaannya mitra mandiri. Alhamdulillah tuh sudah lama ya kita nggak hujan, begitu kita MTQ dapat berkah hujan turun. Coba bayangin. Rezeki ya. Rezeki harusnya sholat minta hujan dengan digelar MTQ secara meriah, turun hujan. Ya, Pak Wali Kota juga alhamdulillah berkenan hadir. Dari situ kita lakukan pembinaan ya di tanggal 3 Oktober hari Ahad yang lalu, dan pada saat MTQ tanggal 8 pelaksanaan lomba tanggal 9 semuanya sudah ready ya. Jadi tahapan itu kita tempuh, enggak MTQ kecamatan kemudian setelah itu kelurahan ya. Kita dari awal bukas ya, sehingga saya juga termasuk kaget Pak Muhlas, Bu Kasih Pemkesos, ternyata dengan pola-pola seperti itu yang tadinya enggak muncul. Oh iya. Itu. Dan satu hal lagi yang membanggakan mitra mandiri Mbak Mega, di peserta kita ini ada yang sudah mengikuti hifdzil tahfidz ya, tahfidz 10 juz putri tingkat nasional. Oh, udah ada tingkat ya, nasional tingkat asal nasional. Kelurahan Tegal Bunder. Ya, jadi insya Allah kalau itu berhasil, saya minta nanti Pak Wali ikut memviralkan, membumingkan supaya apa yang menjadi amanat keinginan Pak Wali, bahwa wong Cilegon itulah kesing terkenal di tingkat nasional. Mudah-mudahan lewat tahfidz 10 juz ini saya minta doa kepada warga masyarakat Cilegon, mitra mandiri semuanya, supaya muncul popularitas kita di cabang tahfidz 10 juz putri. Iya. Oke nih, ngomong-ngomong ya Pak Wawan, boleh dikenalkan dulu nggak sih samping kanan dan samping kiri kan? Keenakan tuh. Iya, Tadi yang gitu mitra ya. mandiri belum dikenalin. Ya, saya sebagai sekmat juga ex officio ketua LPT Kecamatan Wawan Ikhwani. Samping kanan saya Ibu
Ella Agustiani selaku Kasih Pemkesos yang juga menjadi leading sektor kegiatan ini. Beliau yang pegang anggaran. Oh ya. Kemudian saya dibantu secara teknis di lapangan oleh Bapak Mulhas dari pengurus LP3 kecamatan, di mana beliau juga punya peran dan andil yang cukup besar ya, karena saya nggak bisa menyentuh wilayah teknis, saya hanya manajerial. Supaya bagi tugas, urusan keuangan beliau, urusan teknis beliau, urusan manajerial saya. Gitu. Jadi karena kan nggak bisa mengcover semuanya Ah, ya, iyalah, ada bagi-bagi tugasnya keterbatasan dong manusia. Presiden aja punya kabinet, menteri kan, pembantunya. ya. Di sini juga ada dong ya. Iya, wali kota punya kepala dinas, kepala badan, kabag, camat, lurah, itu pembantu wali kota. Gitu. Ibu boleh menyapa mitra mandiri gitu kan, ya gimana nih Bu selama menjalankan di MTQ di Kecamatan Purwakarta ini selama berlangsungnya gitu, dari mulai STQ sampai akhirnya MTQ Kecamatan Purwakarta dan maju ke Kota Cilegon akhirnya mendapatkan juara. Ini gimana nih Bu? Alhamdulillah, Mandiri FM yang saya banggakan pertama Bang Mega. Alhamdulillah kegiatan STQ dari mulai awal kita dibantu dengan para official, dan alhamdulillah mereka juga sangat membantu kita. Kalau tidak ada mereka, apalah arti kegiatan seperti ini gitu Mbak. Segitu banyaknya peserta dari mulai persyaratan, peralatan, MTQ, alhamdulillah kita dibantu sama para official dan pembina juga. Satu hal lagi, kita juga dibantu oleh PT Kiek dalam hal penyediaan mes kafilah sehingga teman-teman peserta ini bisa beristirahat dengan nyaman. Nah, ini perlu saya sebut supaya memotivasi perusahaan lain, Mbak Mega, ya bahwa membangun sebuah daerah itu tidak hanya tugas tanggung jawab pemerintah daerah ANSI termasuk di dalamnya masalah musabako, tapi juga menjadi tanggung jawab swasta dalam hal ini industri. Ya, mudah-mudahan di 7 kecamatan lain juga industri tergerak tuh untuk turut memberikan support, entah uang bonusnya bagi juara, pembinaannya, atau ketua LPTK-nya dan pengurusnya diajak studi banding oleh misalkan Pulau Merak sudah punya Indonesia Power, ajak gitu tuh ya. Purwakarta punya PT Kiek, punya PT PSB, punya Royal Krakatau, punya RSKM, punya banyak sebenarnya, cuma komunikasi ini sudah kami bangun mungkin karena keuangan cash flow perusahaan yang tengah dilanda pandemi, kami juga maklum ya Bu Kasih, tapi ke depan 2022 ya kami berharap ya Pak Muhlas, Bu Ella bisa bangun komunikasi dengan industri lebih maksimal sehingga keterlibatan mereka juga bisa maksimal. Ya amin ya, jadi Amin, keterlibatan amin. semua pihak yang nggak hanya Betul. pemerintah aja nih, pihak swasta juga ditunggu gitu kan partisipasinya untuk meningkatkan ini potensi-potensi masyarakat yang luar biasa ini. Nah untuk Ibu Ella nih ngomong-ngomong anggaran gitu kan, apa sih rewardnya nih untuk para pemenang dari peserta Kecamatan Purwakarta? Kalau untuk anggaran rewardnya insya Allah Ada. ya. Cuma angkanya rahasia. Jadi masih rahasia ya. Kemarin acara MTQ tingkat kecamatan sebenarnya kita nggak ada Ya, anggaran, Mbak. betul. Cuma karena kepedulian kita makanya kita sisihkan yang Betul. Tidak ada anggaran, Mak. Makanya Mbak Mega Mitra Mandiri bantu doa, terutama Pak teman-teman yang duduk di anggota legislatif, dorong dari sisi anggaran nih, ya. Supaya para kafilah ini benar-benar dimuliakan. Mungkin ada tambahan dari saya. Nah kalau untuk Pak Muhlas kan sebagai pengurus dari LPTK ini, katanya juga banyak yang ngomong kalau misalnya peserta di Kecamatan Purwakarta mah antusiasnya tinggi katanya gitu kan. Emang seperti apa gitu nih Pak Muhlas? Alhamdulillah, khususnya di Kecamatan Purwakarta. Kecamatan Purwakarta, bukan Kecamatan Purwakarta aja yang mau ikut ke Kecamatan Purwakarta, dari kecamatan lain juga antusias ke Kecamatan Purwakarta. Berebut. Malah dari kecamatan lain mau ikut Iya. di Kecamatan Purwakarta, luar biasa. Ini prosesnya, Mega. Jadi di Kecamatan Purwakarta, insya Allah dari awal tahun ke tahun perhatian ke peserta yang ikut di Kecamatan Purwakarta tidak kurang, baik dari segi
segala-galanya lah. Insya Allah sedikit pun ada yang akan dikasihkan oleh Ibu Kasih nanti untuk bonus peserta yang pemenang sekarang ini. Tahun kemarin juga yang dapat juara 2020 tetap dikasih bonus oleh Ibu Kasih. Dari masing-masing kelurahan kemarin, karena saya yang teknis di lapangan dari awal dari kelurahan Tegal Bunter sampai kelurahan Ramanuju itu saya yang kerja terus teknis tuh. Alhamdulillah semua dari kelurahan, semua antusias dari warga itu, karena di situ dari masing-masing kelurahan begitu semangatnya bikin spanduk-spanduk, slogan-slogan kepada masyarakat untuk menyerukan masyarakat untuk ikut STQ tingkat kecamatan atau kelurahan. Alhamdulillah setelah selesai di tingkat kelurahan kita rembuk lagi oleh Pak Sekmat, oleh Ketua PTQ dan seluruh lurah bahwa akan diadakan seleksi atau MTQ, bukan seleksi. Kalau di kecamatan bukan seleksi ya? Bukan seleksi karena MTQ. MTQ. Yang seleksi itu di kelurahan. Karena di kecamatan Purwakarta dari sekian mata lomba, cabang mata lomba, cuma yang tidak dilaksanakan yaitu tafsir doang yang kosong. Tidak ada pesertanya. Itu. Yang lainnya dari dilaksanakan dari tilawah, baik itu murotal, terus tilawah anak-anak, murotal saatah, mujawad, semua dilaksanakan oleh Kecamatan Purwakarta. Alhamdulillah. Dari situlah kita bimbing dari anak-anak yang mendapat juara 1 di tingkat kecamatan, kita arahkan untuk mengikuti dan MTQ tingkat Kota Cilegon. Dari situ kita salur komunikasi antara peserta dengan saya, karena saya ngurusin sebagai persyaratan teknis untuk pendaftaran, untuk ini yang perlu gini. Siang malam saya bekerja melalui telepon dengan peserta. Tolong yang belum menyerahkan fotokopi KTP atau yang lainnya tolong kasih ke WA ke saya supaya langsung ditik atau diinput oleh bagian MTQ dari Kecamatan Purwakarta. Alhamdulillah kita sampai jam 2 malam saya dengan Fajar menginput pendaftaran dari Kecamatan Purwakarta bekerjasama dengan RPTI Kota. Itu. Jadi itu sekali lagi saya ucapkan selamat kepada adik-adik kita, teman-teman kita, peserta dari Kecamatan Purwakarta yang mendapat peringkat ke-1, ke-2 dan ke-3. Yang belum mendapat jangan putus asa. Tahun depan kita ada lagi, belajar terus, giat terus untuk belajar, karena itu adalah bukan kekalahan tapi kekalahan tertunda, kemenangan tertunda. Jadi nggak boleh putus asa ya Pak ya, kalaupun nggak mendapatkan juara gitu ya. Jadi sekali lagi dari Kecamatan Purwakarta sebenarnya untuk di kota yang untuk provinsi ke provinsi paling banyak adalah yang nyokong juara ke-1 itu Kecamatan Purwakarta. Dari 2020 juga ada sekitar 8 dari Kecamatan Purwakarta yang ikut untuk provinsi MTQ tingkat provinsi yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 8 Desember. 8 Desember itu udah ada rencana setelah selesai ini MTQ tingkat kota ada rencana akan ada pembinaan, kalau nggak salah itu dari Pak Kabar, dari kepala ketua LPTQ kota harian yaitu Pak Haji Abdullah Sarif, akan diadakan pembinaan di Mampu. Insya Allah dari Kecamatan Purwakarta, karena tahun ini yang dapat juara pertama sekali lagi Mbak Mega, saya informasikan, jadi tidak semua peserta yang dapat juara pertama yang ikut ke provinsi. Karena yang dipakai oleh kota adalah pemenang dari 2020. Kebanyakan yang ikut sekarang ini dari Kecamatan Purwakarta adalah pemenang dari 2020. Oh gitu. Dari Mujawad, tilawah dewasa, remaja, terus hifdzil Quran 10, 20, tafsir bahasa Inggris, tafsir bahasa Arab, bahasa Inggris. Insya Allah untuk tahun ini Kecamatan Purwakarta untuk tingkat provinsi akan menyokong lagi 1 tafsir bahasa Arab dari Purwakarta. Itu
kita udah komunikasi dengan kepala pesantren Ibnu Sam. Insya Allah dari Ibnu Sam akan mengirimkan satu peserta, yaitu tafsir bahasa Arab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Mega. Mungkin dari yang lainnya, Pak Sema atau Bella, mohon amin, silakan. Ya, terima kasih Pak Mullah. Jadi emang kerja keras ini terbayar juga ya. Dari pagi sampai tengah malam terus kan ya, akhirnya alhamdulillah ya. Dan mungkin ya apa sih antusias peserta gitu ya dari Kecamatan Purwakarta yang tinggi juga Pak Sekmata ini menjadi salah satu ini ya penyebab salah satu peran pendukung ya kalau MTQ di Kecamatan Purwakarta ini mampu menjadi juara. Nah, ini juga yang Mega lihat nih, Pak Sekmat juga kayaknya turut berperan besar ya untuk ajang MTQ ini. Nah, persiapan sebelum dan sampai saat pelaksanaan MTQ ini kalau dari Pak Sekmat sendiri seperti apa? Ya, saya sebagai ketua LPTQ kecamatan ya tentu dari sisi manajerial mengadakan rapat, kemudian membangun komunikasi dengan para seksi-seksi, kemudian juga hal-hal teknis kita ingatkan kepada teman-teman ya. Saya mencoba memberikan kepercayaan kepada pengurus LPTQ, pada para official, para dewan pembina, termasuk dalam kesempatan ini Mitra Mandiri warga Kota Cilegon, bahwa kami juga sangat berterima kasih kepada pimpinan pondok pesantren ya, yang ada di wilayah Kecamatan Purwakarta ini banyak sumbangsinya. Saya tidak ingin sebutkan satu persatu karena semuanya berperan banyak. Kemudian para ketua-ketua DKM, para ketua RW, para lurah, ketua LPTQ, para pimpinan organisasi kepemudaan, KNPI, Karang Taruna, perusahaan, kemudian organisasi masyarakat ya, ada MUI, ada IGTKI, FKGTH, Himpaudi ya, walaupun tidak secara langsung ya, termasuk ibu-ibu rumah tangga itu perannya ada dalam hal doa yang tidak boleh kita abaikan begitu saja. Benar banget ya. Termasuk Mbak Mega sebagai warga Kebon Dalam kan. Saya bangga ini ya, kecamatan saya berasal domisili gitu kan ya, berhasil menjadi juara umum MTQ. Nah, terakhir nih Pak Sekmat ya, harapan dan pesannya nih apa nih untuk kedepannya? Ya, kami berharap mudah-mudahan pada para peserta yang saat ini sudah meraih juara, jangan berbangga hati dulu, tingkatkan kemampuannya, kualitasnya, supaya tidak hanya bisa berbicara di tingkat provinsi, tapi juga bisa berbicara di tingkat nasional. Bahkan tidak menutup kemungkinan di tingkat internasional gitu kan ya, seperti Ustadz Salman ya, udah banyak dari kabupaten kota lain. Nah, mudah-mudahan Cilegon yang diharapkan Pak Wali tadi itu bisa terwujud dari Purwakarta. Kemudian harapan kedua kami ya mohon dukungan doa ya, bahwa kemudian dalam pelaksanaan kemarin MTQ Kota, kami kafilah pengurus, kemudian pelaksanaan STQ, pelaksanaan MTQ Kecamatan banyak kekurangan. Saya pikir tiada gading yang tak retak ya, tiada gading yang tak retak. Kekurangan itu mari kita perbaiki bersama semua unsur, termasuk di dalamnya anggota DPRD Kota Cilegon asal Dapil Purwakarta Jombang. Dorong itu ya, dorong ya, jangan sampai mohon maaf ya, kekurangan itu bukan untuk dilucuti, tapi untuk diperbaiki, dikoreksi. Mari kita lengkapi, cari solusinya, betul Mbak Mega. Kemudian terakhir ya, menutup obrolan kita di pagi hari ini, jangan lupa tetap dukung channel Mandiri FM. Kalau nggak begitu nggak publish nanti kan. Channel Mandiri FM baik di Facebook, di YouTube, di Instagram juga ya. Nanti ada di bawah ini ya, ada ya. Dan kami atas nama jajaran seluruh pegawai OPD Kecamatan Purwakarta baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan termasuk Pak PLT mengucapkan terima kasih atas dukungan doa semuanya, dan kepada Mitra Mandiri juga kami mengucapkan terima kasih, dan mari kita bangun Cilegon kita ini menuju Cilegon yang baru, modern dan bermartabat. Mungkin itu
dan langsung salam ya. Ya oke, terima kasih. Sebentar nih, aku tutup Iya. dulu nih ya. Oh, oke. Jadi Mitra Mandiri, demikian nih perbincangan pagi kita ya yang Mega bersowan ya, berkunjung ke Kecamatan Purwakarta yang tadi juga udah berbincang-bincang sama Pak Sekmat Bekasi dan juga Pak Mulas ya dari pengurus LPTK. Oke Mitra Mandiri, demikian ya bincang-bincang pagi kita nih setelah Mega berkunjung di Kecamatan Purwakarta. Sampai jumpa nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She's waiting for love.